Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan membacakan satu hadis dari Rasulullah SAW. An Sabit an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu anis sa'ah faqala ma tas-sa'ah qala madza a'tadta lah qala la syai' illa anni uhibbullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala anta ma'a man ahbabta qala Anas radhiyallahu anhu fama farihna bi syai' farahna bi qali an-nabi sallallahu anta ma'a man ahbabta qala Anas ana uhibbu an-nabi sallallahu wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimisli a'mali. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah SAW dan dia bertanya tentang hari kiamat. Kapan datang hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kemudian laki-laki itu menjawab, atau belum ada ya Rasulullah, kecuali saya mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kemudian sahabat Anas menyampaikan, tidaklah saya bergembira, tidak pernah saya bergembira sedikit pun, kecuali ketika Rasulullah mengatakan bahwa engkau bersama orang yang engkau cintai. Dan saya mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap bisa bersama mereka dengan cinta saya kepada mereka, meskipun saya belum bisa beramal sebagaimana amal-amal mereka. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimati Allah SWT, banyak pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bijak di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabatnya. Ada yang mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang dimaksud laki-laki ini adalah laki-laki yang pernah suku Badui, yang pernah kencing di Masjid Nabawi, sehingga beliau menjawabnya pun tidak langsung menjawab pertanyaannya, tapi beliau balik menjawab dengan sesuatu yang penting, bahkan yang lebih penting dari hari kiamat, yaitu tentang apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Yang kedua adalah masalah cinta. Hidup ini tidak bisa lepas dari namanya cinta. Kita hadir di dunia ini karena ada cinta dari kedua orang tua kita. Kita hadir di muka bumi ini adalah karena cinta. Dan kita kesulitan untuk memaknai itu cinta, kecuali dengan kata cinta itu sendiri. Ketika cinta itu diperhadapkan, dihubungkan dengan iman, maka cinta itu adalah sebagai konsekuensi atau sebagai sesuatu yang harus dimiliki bagi orang yang beriman. Tidak dikatakan orang beriman secara sempurna ketika dia tidak mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Dan kalau kita hubungkan dengan syahadat, bahwa ketika kita menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada peribadatan, tidak ada
ketundukan, tidak ada kepatuhan, dan tidak ada kecintaan kita kepada selain Allah SWT. Peribadatan, kecintaan, ketundukan, ketika kita sudah bersyahadat, maka itu hanya kita tujukan kepada Allah SWT. Cinta kepada Allah tentu tidak sama cinta kita dengan istri, cinta kita dengan anak, atau cinta kita dengan kedudukan ataupun dengan yang lain. Meskipun itu juga namanya cinta, tapi cinta kepada Allah ini adalah sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang memang harus kita usahakan bagaimanapun caranya. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang mengatur hidup kita, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita, Allah lah yang telah menghidupkan dan akan mematikan kita. Kalau kita sadari itu semuanya, maka kecintaan kita kepada Allah itu sudah sepantasnya harus melebihi cinta kita kepada yang lain. Dan pembuktiannya tentu adalah dengan ketaatan. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah itu tidak serta-merta dengan sendirinya, tapi disinilah sebagai wujud ketauhidan kita, ketergantungan kita kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk juga berdoa untuk minta cinta. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, saya memohon kepadamu untuk dapat mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan yang ketiga adalah mencintai amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa cinta kita kepada Allah itu kita bisa rasakan dari sejauh mana ketaatan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang masih terbelah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa, yakin betul Allah mendengar lantunan, isakan, kebutuhan kita. Tapi ketika kita bermaksiat, kita kadang tidak yakin bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Disinilah hadirin kepada Allah Ta'ala, makna dari ridho pada Allah Ta'ala tentu harus kita yakin dengan sifat-sifatnya, dengan kekuasaannya, dengan segala yang Allah miliki. Dan yang kedua adalah bagaimana kita juga mengakui berkomitmen di dalam berislam, bahwa Islam ini adalah agama kita, Islam adalah kepasrahan, Islam adalah ketundukan. Dan sekali lagi, bahwa ketika kita menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW, menyatakan Islam, maka yang dituntut itu bukan hanya perkataan, yang dituntut adalah perbuatan dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Tentu ini butuh tahapan, tentu ini butuh latihan, tentu ini butuh kondisi, tentu kita ini butuh penyadaran terus menerus agar kita bisa menikmati namanya cinta sholat, cinta baca Quran, cinta berinfak, cinta beramal soleh, dan cinta-cinta yang lain yang mengantarkan kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
innahu huwal ghafurur rahim.